Nah, dari situ kepikiran mending aku chaos di semester di kuliah, cuman bisa jalan sambil kerja daripada nanti ketika lulus aku nggak tahu mau ngapain gitu sih. Oke, halo Sobat Plano, kembali lagi bersama saya Yakuna Saputra di podcast HMJ PWK USM. Hari ini adalah episode yang keempat kalau nggak salah. Oh, kelima bersama Mas Rozak. Monggo Mas, perkenalan dulu Mas. Awal. Oke. Perkenalkan Sobat Plano. Perkenalkan saya Rozak Sofyono, salah satu mahasiswa planologi di Universitas Semarang. Kebetulan saya berada di angkatan 17 dan masih menempuh semester 9 untuk kali ini. Mungkin itu. Oke. Kira-kira sebuah pertanyaan juga, kenapa hari ini sama Mas Rozak akan mengobrolkan tentang apa nih? Hari ini sebuah obrolan kita adalah dari series kehidupan kampus. Pasti banyak mahasiswa juga yang mengalami ya, dimana kita itu berkuliah juga menjalankan pekerjaan. Nah, di sini saya membawa Mas Rozak, bersama Mas Rozak itu juga mengobrolkan mengenai gimana rasanya ketika kita berkuliah itu sambil menjalankan pekerjaan, seperti itu. Mas Rozak masih kerja ya Mas ya? Masih. Oke, seperti itu bekerja. Untuk Mas Rozak nih yang masih kerja sekarang, itu Mas Rozak kerjanya di mana sih Mas? Lokasinya apa? Ya, bidangnya? lokasi. Pekerjaan sekarang di Salatiga. Kuliah di Semarang. Ya, Semarang. Berarti karena ini sekarang mungkin online ya Mas ya? Online. Kalau offline gimana itu Mas? Kalau offline pinter-pinter bagi waktu. Sama tenaga. Online dan offline. Jadi sekarang mumpung lagi online juga, sebuah kesempatan buat bisa kerja ya Mas. Sebenarnya banyak sih Mas teman-teman dari teman-teman kuliah lain juga, mahasiswa lain itu rata-rata semenjak adanya kuliah online itu mereka banyak yang sekarang mengambil pekerjaan juga. Khususnya yang part-time. Itu banyak banget dari teman-teman mahasiswa. Ya karena keadaannya juga lebih memudahkan itu loh, waktu fleksibelnya. Terus kerjanya di Salatiga, itu di bidang apa sih Mas kerjanya Mas Rozak? Kalau aku sendiri pekerjaan di bidang arsitektur. Iya sih, lebih ke konsultan dan kontraktor. Cuman untuk saat ini fokus saya untuk pekerjaan di lingkup kontraktor. Oke. Berarti ngapain itu Mas? Posisi sementara di kontraktor ini ya, konsultan kontraktor ini saya sebagai pelaksana project. Jadi istilahnya kayak lebih ke, kalau bahasa gampangnya pengawas serta logistik, penyedia barang. Material. Berarti ketika ada yang dari yang pekerjanya membutuhkan apa, larinya ke Mas Rozak, minta ke Mas Rozak. Oke. Itu Mas Rozak sistemnya dikontrak atau freelance Mas? Kalau untuk saat ini masih freelance. Bisa dikatakan kontrak ketika proyek habis. Jika memang masih diperlukan tenaganya, nanti bisa lanjut ke proyek berikutnya. Oke. Itu sih jika memungkinkan. Misal enggak ya nanti fokus kuliah lagi. Kan Mas tadi kerjanya di bidang arsitektur. Kuliahnya Mas ini di bidang PWK, Perencanaan Wilayah dan Kota. Keterkaitannya ada nggak sih Mas dari antara pekerjaan sama prodi kuliahnya? Oke. Mungkin kalau ngomongin keterkaitan antara arsitektur dan PWK itu selalu ada kalau di bidang project PWK. Misal proyek PWK kita merencanakan sebuah wilayah atau sebuah kawasan, di mana di dalamnya itu kita bakal membutuhkan arsitektur sebagai modeling kawasan. Setelah bangunannya seperti apa, mereka lebih tahu gitu. Cuman kalau untuk proyek arsitektur belum tentu melibatkan PWK. Karena di arsitektur itu sama kayak di PWK. Jadi mereka juga punya istilahnya lingkup bidang sendiri-sendiri. Ada arsitektur hijau, ada arsitektur modern dan lain sebagainya. Itu ada sendiri. Dan itu yang jadi salah satu pembeda antara PWK dan arsitektur. Terus kalau keterkaitan secara ilmu yang aku jalanin ini belum ada. Jadi mungkin ada sebagian kecil ketika kita mempelajarin ekonomi di
di apa PBK ya, cuman ekonomi PBK kan kita ekonominya luas. Jelas, ya, wilayah, kawasan. Cuman kalau di ekonomi arsitektur mungkin lebih ke estimator, rencana anggaran biaya. Mungkin itu kalau untuk studi bidang. Cuman kalau untuk hal lain yang berkaitan sama antara PWK dan arsitektur itu banyak sih. Salah satunya adalah bagaimana menentukan sudut pandang. Jadi ilmu PWK itu yang bagaimana sudut pandang di bangunan, kemudian ilmu arsitektur di bangunan itu bagaimana. Jadi kalau kita berbicara PWK soal bangunan, berarti kita bicara soal bangunan yang sustainable, yang ramah lingkungan dan sebagainya. Itu kita masuk juga di ranah itu. Cuman kalau arsitektur itu lebih ke konsep, desain dan lain sebagainya. Berarti ketika kita mengatakan bahwa PWK dan arsitektur nih, berarti PWK lebih meluas ilmunya. Itu tidak salah ya Mas mengatakan seperti itu? Iya, jadi PWK memang lebih meluas dan arsitektur lebih tertuju lagi, lebih mengerucut lagi seperti itu. Oke. Alasan Mas, ini kan kerja nih. Mungkin teman-teman yang lain juga banyak yang kerja. Cuman dari Mas Rozak gimana nih alasan kenapa ketika masih kuliah, masih sibuk dengan masa perkuliahannya, tugas dan lain-lain, tapi Mas juga mengambil kesibukan untuk bekerja. Itu alasannya kenapa Mas? Kalau alasan ambil pekerjaan karena faktor utama ekonomi. Mau nggak mau kita juga butuh biaya buat kuliah. Terus mungkin sedikit storytelling ya. Kalau sebenarnya ngapain sih kok podcast kali ini ngundang saya kok nggak yang lain? Padahal yang lain tuh juga kerja. Bahkan teman-teman 17 di lingkungan saya itu ada yang kuliah sambil ngajarin ngaji, kuliah sambil bikin kue juga ada dulu-dulu, terus kuliah sambil part time di restoran cepat saji juga banyak, bahkan ada jualan online. Cuman kok kenapa saya itu kan agak kaget juga ya. Tapi Mas Rozak istimewa. Ya, bukan istimewa dalam artian wah ki kudu Mas Rozak kan, enggak gitu. Cuman kalau ini sebagai podcast berbagi sudut pandang, oke lah aku masuk karena pada dasarnya teman-teman juga mungkin ingin juga duduk di sini buat sharing ke teman-teman yang lain. Tapi mungkin kan mereka waktunya juga terbatas serta beberapa hal nggak bisa ditinggalin. Oke, aku join nih di podcast ini. Nah, storytellingnya aku mulai dari semester 5. Di semester 5 itu mulai ini berpikir bahwasannya kuliah lama-lama semakin kesini semakin menguras uang gitu. Dan mau nggak mau kalau bergantung sama yang membiayai kuliah itu bakal repot sendiri juga, walaupun di lingkupku tergolong mampu nantinya kalau sampai S1 atau insya Allah lebih itu kemungkinan juga bisa. Cuman kan beban pada diri itu nggak bisa nih selamanya kita bergantung sama istilah orang tua atau kakak atau keluarga yang biayai. Dari situ mulai timbul keresahan buat gimana caranya ngasilin uang sebelum lulus. Itu satu alasan kenapa sekarang kerja. Kemudian yang kedua alasan kenapa sekarang kerja itu karena ini sadar akan potensi diri. Jadi dari semester 5 itu udah kepikiran ntar lulus gua mau jadi apa gitu. Itu membayangin. Bayangan tuh apa ntar gua harus jadi PNS atau nanti bisa jadi konsultan, ntar cari duit gimana. S1 nih, ntar kalau nganggur juga beban moral kan gitu. Beban moral kan. Nah, dari situ kepikiran mending aku chaos di semester di kuliah, cuman bisa jalan sambil kerja daripada nanti ketika lulus aku nggak tahu mau ngapain gitu sih. Terus dari situ mulai coba gali-gali potensi diri. Bisa aku apa sih gitu. Kebetulan ada kesempatan dari beberapa relasi, cek ada kerjaan nih, 1-2 masuk, terus sampai ke sini berkelanjutan alhamdulillahnya. Jadi cukuplah buat hidup sendiri gitu. Lumayan itu, bagus. Lumayan lah. Cuman ya ternyata nggak semudah itu gitu. Nggak semudah yang dibayangkan bahwasannya kuliah sambil kerja itu gampang, enggak kok. Teman-teman juga banyak yang lebih terbebani mungkin ya di era kuliah sambil kerja ini. Cuman COVID ini jadi salah satu timing buat teman-teman, momen buat sambil kerja tadi ya. Sambil kerja juga ngembangin diri sih.
Berarti ada plus minusnya juga ya Mas ya? Banyak. Banyak plus minusnya. Okay. Ada lagi? Apa ya? Ya mungkin itu 1-2 alasan utama buat kuliah nyambi kerja, sama beberapa keresahan yang ada di kampus sih sebenarnya. Lebih ke pribadi dan penyesuaian lingkungan di kampus. Bisa nggak sih kira-kira nanti lulusan dari sini ntar saya mau apa, relasinya gimana, terus mikirin kegiatan kampus nanti gimana, bisa nggak kita berbaur. Kebetulan kan juga anggota himpunan sama beberapa organisasi di lingkup PWK kan. Dari situ mulai belajar juga, soft skillnya masih kurang, harus mencari pengalaman di luar kampus buat setidaknya cari uang lah. Ya, buat bayar kuliah banyak loh per semester. Lintah banget tuh. Oke, benar. Ada lagi? Udah, itu udah. Ya benar sih, sebenarnya storytelling itu bukan buat mengatakan, buat curhat ini ya, cuman gambaran ke teman-teman juga sebenarnya. Semua mahasiswa itu punya permasalahannya masing-masing. Punya masalah masing-masing. Punya latar belakang masing-masing. Yang mungkin dia terlahir, ya maksudnya dia emang bawaannya dari keluarga yang mampu, yang nggak perlu ngapa-ngapain, sudah cukup semua, mungkin bisa. Kadang ada yang menengah atau bahkan yang masih sangat kurang gitu. Mereka harus berjuang gimana caranya, jangankan untuk kuliah, untuk makan sehari 2 hari aja mereka harus berjuang gimana gitu kan. Terus itu sebenarnya itu bisa jadi alasan paling dasar kenapa orang melakukan kuliah sambil kerja. Mas, tapi sebenarnya masih banyak juga alasan lainnya, itu tadi untuk pengembangan diri. Sebenarnya saya juga kebayang-bayang Mas, jadi setelah masuk kuliah ngeluarin minta uang orang tua nih buat awal masuk kuliah kan uang segini beng totalan banyak banget nih, lulus banyak ngeluarin uang sebanyak ini, terus dikalkulasi sampai lulus kira-kira habis berapa, terus lulus nanti mau ngapain. Kalau pengangguran ya pertama ya ini tadi uang tadi, ya ampun ngabisin segini banyaknya, terus lulus nggak kerja ngapain gitu kan. Terus ya itu tadi tambah satu tadi beban moral kayak khususnya keluarga terdekat. Jadi kayak kok udah kuliah tinggi, udah sekolah tinggi satu, kok aja. Hasilnya gini aja, itu sebenarnya beban moral. Tapi itu kembali ke pribadi masing-masing. Jadi tujuan orang kuliah juga banyak. Tujuan orang kuliah sambil kerja juga ada sendiri. Ya sebenarnya banyak juga sih alasan. Pasti semua teman-teman yang kerja itu punya alasan masing-masing. Ya gitu kalau untuk alasan ya Mas tadi. Alasan. Tadi kan sempat saya ini Mas ke sindir dikit dampaknya dari positif dan negatifnya ketika kita kuliah sambil kerja tuh. Itu kira-kira gimana Mas dampak ini berarti pribadi jatuhnya ke aku sendiri ya. Kalau aku sendiri dampak positifnya dampak negatifnya dulu deh. Dampak negatif untuk kuliah sambil kerja yang pertama waktu. Terus kemudian beberapa hal mengorbankan idealis. Istilahnya ada kepinginan pribadi buat kebetulan hobinya kan naik gunung. Pengen ke sini, pengen ke sini lah, main lah, cuman kan nggak bisa gitu, terkurung sama waktu sendiri itu. Kalau dulu waktu kuliah kita bisa lebih free, lebih bisa bebas belajar ini itu, cuman kan saat ini ada tanggung jawab di bidang pekerjaan, jadinya ya mau nggak mau harus bagi waktu manajemen. Berarti itu ya Mas, nek mbien dolan sampai lali mangan. Lali mangan. Saiki golek mangan sampai lali dolan. Oke, benar gitu. Ya itu negatifnya, cuman banyak sih hal-hal yang bisa didapat ketika kuliah ngambil kerja. Salah satunya ya ketika negatifnya adalah nggak punya waktu buat idealis, positifnya kita bisa manage waktu buat kepentingan untuk masa depan. Jadi salah satu note yang aku ambil itu dari salah satu buku yang ada di sini, masa depan adalah saat ini. Ketika kita menata saat ini, masa depan kita juga akan ketata. Jadi gitu. Itu yang aku pegang ketika aku nggak ada waktu nih. Berarti bagaimana caranya buat ngatur waktu, buat kerja, buat kuliah. Nggak ada uangnya cuma segini hasil kerja. Berarti nanti ini bayar kuliah, ini buat makan, ini buat bulanan dan gitu. Itu salah satu cara untuk menata saat ini. Semoga kedepannya nanti juga ketata gitu harapanku dari note tadi loh. Nah, dari situ mulai juga belajar tentang ini. Salah satunya kenapa saya merasa beruntung masuk sebagai anggota himpunan ketika belajar mengorganisasikan orang.
ya mengelola orang, mengorganisir orang lah. Iya. Kebetulan kan organisir orang. Kebetulan kerjaku juga ketemu orang-orang baru, harus mengorganisir orang-orang baru, dan himpunan menjadi salah satu tempat buat belajar itu gitu. Basicnya di sana. Basicnya di situ. Jadi aku nggak kuliah di bidang arsitektur atau sipil yang sejalan dengan pekerjaanku sekarang. Cuman di PWK, di organisasinya itu dapat bahwasannya aku bisa belajar soft skill yang bisa ku kembangkan ku aplikasikan di dunia kerja. Iya benar. Maksudnya itu sih. Dan positifnya lagi ketika teman-teman nanti, cuman Yahya kan juga organisasi ya. Kebetulan nanti ya, misal ketemu orang-orang baru itu lebih enak, lebih gampang. Lebih gampang dalam bersosialisasi. Bersosialisasi. Terus improve-nya juga gitu. Ya. Improve-nya lebih banyak ketemu orang. Daripada yang enggak. Salah satu positifnya juga sih. Jadi mencoba compare antara yang aku dapat di kuliah sama yang aku dapat di kerja. Terus salah satunya lagi, berarti apa ya? Yang lain ya. Sisi positif yang lain ketika nyambi kerja adalah ini kan aku pribadi lintas jurusan, arsitek sipil bidang kerjaan, PWK bidang keilmuan. Itu adalah aku punya salah satu enggak sih. Aku jadi bisa punya sudut pandang ketika aku ngomongin arsitektur nanti dikomparin sama PWK. Nah, seperti itu. Aku ngomongin kerjaan nanti dikompar sama PWK. Oh, efek bangunan ini apa sih di kawasan? Oh, kawasan ini perlunya apa sih di bangunan kan gitu. Jadi salah satu efeknya gitu. Aku jadi punya sudut pandang. Beberapa poin yang bisa aku dapat yaitu yang paling ngefek di aku itu sudut pandang, karena aku juga ketemu orang-orang baru yang mereka lebih dulu belajar, terus mencoba buat duduk bareng ngobrol. Yang mereka dapat tuh apa? Kita kan hidup kayak gitu kan. Jadi kala kuning ilmu kanti laku, istilahnya gitu. Gimana tadi? Itu artinya belajar ilmu itu bakal dapet ketika kita melakukannya. Learning by doing. Oh iya tahu. Iya. Nah, istilahnya itu learning by doing kan. Kalau di Inggrisnya, dan kebetulan di ranah pekerjaan gitu. Dapatnya hampir bisa di-compare semua, dan perbedaannya pun nggak jauh-jauh amat kok. Jadi alhamdulillahnya gitu sih. Di bidang pekerjaan juga dapat tempat yang enak juga buat belajar. Iya. Ya, dunia kerja ya benar sih, ketika kita mendapatkan dunia pekerjaan yang ketika kita bisa bilang itu enak, alhamdulillah. Soalnya ya perlu diketahui juga sebenarnya dunia kerja itu ya kadang sikut menyikut, iya sih, keras banget itu. Bagi waktu nih Mas, kan tadi ini kan mungkin online, kuliah kita masih online, mungkin ya masih bisa lah, masih ringan bagi waktunya, mungkin kuliah online masih bisa disambingi dengan pekerjaan atau masih fleksibel lah. Kalau dari Mas Rozak itu gimana sih Mas, kira-kira pandangannya untuk rumus bagi waktunya ketika saat ini pasti yang udah jelas Mas Rozak pakuin, atau nanti ketika pas Mas Rozak udah masih kerja nih, masih bekerja, tiba-tiba kuliah berganti ke offline. Nah, itu gimana Mas? Tabrakan tuh bakal. Iya sih. Jadi kalau di aku beberapa tipe pekerjaan kan memang bisa disambi. Oke lah. Kerjanya bisa ada yang malam. Kan kalau teman-teman kan mungkin gitu bervariasi, ada yang kerjanya bisa disambi di malam, ada yang bisa nyambi sak penak dhewe, waktune longgar kayak kerja kan juga ada. Cuman kalau di aku pribadi, kebetulan aku kerja di bidang arsitektur ini punya istilahnya apa ya, leaderku itu tahu bahwasannya aku mahasiswa dan bisa mengerti lah bahwasannya, oh kalau memang kamu ada jam kuliah ya wis bilang, tapi jangan lupa tanggung jawabmu di pekerjaan kan gitu. Jadi lebih ke bagi porsi sih. Kalau memang bagi waktu dan harus offline kuliahnya, ya porsi kita yang lebih besar yang mana nih. Dan juga kita kan kalau nggak salah setiap di kontrak kuliah itu ada kesempatan untuk tidak hadir dalam itu. 75% kalau nggak salah, berarti kehadiran tuh 75% berarti sekitar 4 kali. 4 kali. Nah, 3 kali. Nah, itu 4 kali itu dimanfaatkan sebaik-baiknya sih kalau memang buat kerja. Kalau dulu 4 kali itu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk main.
untuk main ya, nih. Kalau dulu kan, kalau sekarang dimanfaatkan untuk sebaik-baiknya buat kerja. Jadi porsinya biar seimbang. Ketika kita bisa berpikir bahwa porsi kita di pekerjaan sama porsi kuliah itu udah beda, nanti waktu juga bakal ngikutin kok. Oh, ini jam gua buat ini nih kerja. Oh, ini jam gua buat kuliah. Ntar kalau pas tabrakan pekerjaan bisa ditinggal nih. Kita koordinasiin sama yang di lapangan, Pak. Kalau aku istilahnya sama mandor ya, kan di lapangan. Mas, iki aku ada kuliah, tak tinggal bentar gitu. Kalau misal di kuliah kebetulan online, berarti kan absen gampang kan. Nah, misal offline ya piye carane titip tanda tangan lah, titip absen. Iya, itu udah emang tradisi ya. Tradisi ya. Bahkan di online pun juga gitu kan. Iya, sama. Titip akun. Bener, ya gitu. Bagi waktu, ya aku sebenarnya sempat merasakan kerja, khususnya pas ketika online. Pas kita online itu melihat kesempatan banget karena ya kuliah ya absen tinggal titip akun. Jadi kalau kita offline kan titip absen kemungkinan bisa ketahuan dan itu bisa menjadi masalah. Cuman ketika titip akun online itu titip akun udah nggak tahu, tinggal pencet gitu kan, jadi nggak tahu. Nah itu kesempatan buat kerja, ya udah coba kerja, pengalaman kerja. Dulu sih aku kerjanya cuma di ini sih minuman di beverage. Oh iya deh. Di beverage, jadi ikut di beverage itu selama 2 kali kontrak itu 8 bulan. Mungkin dulu masih agak fleksibel kan waktunya, khususnya cuma kuliah, organisasi AMJ sama kerja kan. Jadi kadang masih bisa fleksibel, masih bisa diatur. Kebetulan juga kerjanya itu seminggu, cuma maksimal itu minimal masuk itu 3 hari dalam seminggu, berarti bisa libur 4 hari. Cuman kadang kasihannya sama teman yang lain gantikan itu enaknya seperti itu. Cuman untuk saat ini emang kuliahnya masih online, cuman kayaknya porsinya udah mulai banyak nih. Banyak masuk studio. Nah, studio itu bisa ditinggal tuh. Kalau PWK studio, apalagi kalau yang mahasiswa PWK pasti kenal studio. Ya mungkin kalau teman-teman di luar yang asing ketika bilangnya studio, mungkin pembahasannya adalah ruangan dipakai buat rekaman kayak gini. Terus studio studio baru. Ya, kalau anak PWK beda, studionya bukan seperti ini, tapi studionya satu wilayah. Dan itu butuh benar-benar effort yang lebih apalagi daripada makhluk lain. Di studio 2, studio pertama sama studio ketiga, kayaknya kemarin awal kuliah pembahasan studio 2 udah digas sama dosen. Jadi ya waduh gitu kan, mau nggak mau ya. Bener-bener harus memaksimalkan di studio. Jadi kerjanya dari aku udah mulai coba cari yang freelance aja, gitu kan. Gitu sih. Ada beberapa teman, mereka itu sebenarnya ngelihat teman-temannya pada kerja gitu kan, kuliah. Dia tuh pengen, tapi dia tuh nggak bisa. Nah, sebenarnya faktornya juga banyak, misal dari lingkungan keluarganya dia tidak diizinkan untuk bekerja, atau emang karena kemampuan dirinya kayak biasanya masih kurang berani untuk mendorong dirinya untuk lebih gitu loh, keluar dari zona nyaman gitu. Keluar dari zona nyaman untuk berani keluar gitu, kadang masih. Nah, itu kayak gimana sih Mas sebenarnya buat teman-teman? Ada saran gitu? Kalau dari aku sih gini sih ya, kebetulan aku sendiri kerja karena ada tawaran dari relasi, serta kebetulan juga tawaran itu dulu aku ada ilmunya gitu loh. Kebetulan dulu kan lulusan SMK nih, gambar bangunan, sempat juga kerja di bidang arsitektur pengawasan selama 2 tahun, terus baru masuk kuliah. Jadi kayak ada pengalamannya gitu loh. Jadi repeating yang dulu udah aku lakuin, aku lanjutin lagi untuk saat ini. Dan kalau teman-teman misal pengen kerja, itu kadang kendalanya gini, aku mau kerja tapi kerja apa nggak tahu nih. Iya itu. Terus aku mau kerja, aku udah tahu mau kerja apa tapi nggak ada waktu. Atau bahkan aku tahu nih bahwasannya aku nih kuliah jadi beban, tapi pengen juga ngeringankan, tapi gimana caranya? Nah, kalau udah banyak struggle kayak gitu, teman-teman kan banyak juga jalan keluar masing-masing. Jadi mending lebih ke kemampuanmu apa, ada kesempatan nggak buat kerja. Terus misal ada, bisa nggak waktunya. Kalau nggak ada dan nggak bisa, mending fokus kuliah deh. Kelarin dulu apa yang kamu mulai kan.
Saya gitu. Kelarin dulu yang udah dimulai, baru setelah keluar dari zona perkuliahan, baru deh cari kerja. Soalnya untuk bagi waktu antara kerja sama kuliah itu nggak terlalu mudah. Nggak seperti apa yang kita bicarakan gitu. Banyak juga yang harus dikorbanin. Mungkin masa pacaran dan lain sebagainya hilang gitu. Dan apalagi ini kita PWK itu, tapi aku kurang tahu untuk PWK teman-teman yang di kampus lain. Cuman kalau di PWK kita kan itu ketika ada tugas tuh sebagian besar tuh kelompok semua ya Mas ya. Nah, tugas kelompok ketika kita sambil kerja itu kadang tabrakan dan kita nggak bisa meninggalkan kerja, kita mengorbankan tugas kelompok tadi. Nah, di situ itu jadi sebuah permasalahan biasanya. Kasihan kelompoknya juga. Kasihan. Terus yang paling nggak enak itu adalah ketika emang teman-teman kita itu bahasanya ya ini ke masing-masing sih, biasanya ada orang yang masih care ya. Bagus sih kalau ketika kita nggak bisa terlibat terus dia menegur, masih menegur, itu masih bagus. Cuman kadang ketika ada teman yang emang ya namanya kita kerja kan, ketika kita udah struggle terus kita nggak bisa meninggalkan pekerjaan, otomatis kita mengorbankan itu tadi tugas. Mereka tidak ada teguran, tapi tiba-tiba kita kasih punishment ya. Dikasih punishment. Wah, itu bener-bener kayak ya udah mau gimana lagi dari situ. Itu struggle ketika kita kerja gitu sih. Jadi kan banyak kan kita mau kerja istilahnya, wah aku mau kerja ini tapi bisa nggak nih, ada skill nggak, kadang masih ragu. Cuman ada beberapa temen dia udah punya skill nih, kerjaan yang datang kan, nah itu udah beda lagi. Kerjaan yang datang, skill ada, mumpuni, kuliah yang ntar tinggal menyesuaikan. Jadi kan ke depan ini kan lulus kuliah juga buat apa sih kalau nggak bekerja, mikirin ekonomi juga. Nah, kalau untuk yang itu tadi Mas, itu sebenarnya menarik banget ketika kita pengen kerja nih, tapi kerja kita tuh bukan kita yang daftar, tapi orang yang itu membutuhkan kita karena skill tadi kan. Nah, sebenarnya itu banyak teman-teman yang menjalani seperti itu. Jadi kayak ketika kamu punya sebuah hobi atau sebuah ketertarikan pada suatu bidang, itu ketika kamu fokuskan, kamu ditekuni itu sebenarnya bisa menjadi peluang ke depannya. Jadi senjata ketika dan satu lagi, harus ketika kalian sudah memiliki itu harus bisa speak up apa yang kamu miliki tadi. Jadi branding diri. Bisa branding diri. Oh, aku punya kemampuan gini nih, di branding. Ya mungkin branding awal-awal ada jeleknya ya, ada tahapnya. Dan susah juga, nggak semudah. Ya mungkin suatu hari nanti orang akan menghargai itu seperti itu. Jadi setidaknya orang di lingkungan tuh tahu bahwasanya kamu punya satu keahlian. Misal pinter moto lah, yang paling agak ini ya, agak rame sekarang, pinter moto, bikin videografi, eranya. Mau nggak mau sih, keren sih. Ya, dan kebetulan kan kayak pinter juga bikin videografi. Nah, mungkin barangkali nanti himpunan kan, buat teman-teman himpunan biar lebih lebih banyak menggunakan media lewat Mas Yahya, dan saya jangan lupa ngajarin teman-teman 20 dan seterusnya bikin ini. Aku pengen ada ini sih sebenarnya, storytelling mengenai tentang apapun yang misal barangkali tentang ke-PWK-an atau tentang perkuliahan. Jadi salah satu jalan menuju sebelum podcast itu sebenarnya itu storytelling. Jadi kayak biar teman-teman tuh nanti setelah lulus punya indikasi buat mengembangkan dirinya di bidang media. Dalam artian nanti teman-teman bisa jadi konten kreator. Kan awalnya dari storytelling tuh. Nanti kan bisa kolaborasi juga antara teman yang sudah bisa bikin untuk kayak gini ya, videografi. Nah, itu nanti aktornya atau objeknya itu teman-teman yang pinter storytelling. Tentang buku, tentang kehidupan sehari-hari, nge-vlogger, storytelling juga. Orang yang hebat tuh orang yang pinter storytelling sebenarnya. Oke. Mengenai ini sih Mas, sukses, karena dalam ini juga dikatakan sukses. Aku kalau bahasa sukses itu kadang jadi kayak beban kepikiran lagi gitu loh. Ya ampun, kira-kira bisa nggak sih aku ini bisa sukses banggain orang tua gitu kan. Wah, itu kayak dihantui terus gitu. Sebenarnya sukses orang itu masing-masing beda ya. Beda. Maksud takaran orang itu beda-beda. Cuman dari kutipan ini dibacakan bahwasanya
Ini dari kutipannya ini. Katanya seperti ini. Takaran sukses bukan dilihat dari harta dan jabatan yang dimiliki. Tapi sukses itu ketika kita tidak lagi menjadi benalu bagi orang tua kita. Itu dari kutipannya Fahmi Habibullah. Itu salah satu trigger. Ya, kata-kata yang tidak menjadi benalu tadi. Ya, sadar mau nggak mau tuh sebenarnya kita tuh beban. Tapi kan kita nggak bisa menentukan juga dari siapa kita bakal lahir gitu kan. Beban atau tidak tergantung ini sih sikap. Jadi perilaku kita terhadap diri sendiri, wah aku beban. Nah, berpikirnya kayak gitu terus ya tanpa ada solusi ya tetap jadi mindset. Dan tetap harus ada effort buat ngilangin kata beban itu tadi biar nggak nempel jadi identitas. Iya nggak sih Mas, kuliah teknik itu kerjanya lebih banyak? Ya gini sih, kuliah apapun masalah kerjaan, konteksnya kita cari uang kan. Kuliah apapun tuh nggak jamin kita bakal nanti lulus bisa cari uang dengan gampang. Itu tergantung pribadi juga. Dari awal lulus mulai lulus bisa mikir bahwasannya aku harus nanti cari uang sendiri, berdiri sendiri gitu. Itu dari sebelum alasan masuk ke SMK. Di 2000 berapa berarti? 2000 berarti lulus SMP ya? Udah kepikiran soalnya sadar bahwasanya bapak ibu dulu cuman dagang di pasar, jual yang bisa dijual, terus akeh lah sing iso didol biyen. Terus berarti dari SMP kepikiran berarti aku harus bisa masuk SMK, lulus kerja kan gitu. Sama kayak teman-teman yang mungkin alasan kuliah aku harus bisa kuliah, lulus kerja. Cuman pada kenyataannya pas di SMK udah berjalan, kerja nih habis lulus. Kerja, di kerjaan ditanya, "Lulusan apa, Mas?" "Ini Pak, lulusan SMK." Lah, lulusan SMK bisa apa? Balik dari situ itu di salah satu dinas di kotaku, di Salatiga ditanya gitu. "Lulusan SMK iso opo?" kayak gitu. "Oh, oke ki kan gitu." Anjir dipal aku kan. Pulang sampai rumah, "Pak, kalau pengen kuliah." Lah di Cele kan porali gadah nak daftar. Jadi daftar kuliah itu pakai uang pribadi. Dari negeri, bahkan aku sempat ikut stan. Stan 1 tahun gap buat kerja, terus ikut stan, nggak masuk kan. Soalnya tahun-tahun sebelumnya aku nggak pernah kepikiran bakal kuliah, nggak pernah sama sekali. Dari habis itu ikut coba pendaftaran PTN, SBMPTN dan sebagainya, nggak ada yang masuk. Coba salah satu universitas di Solo, tes sampai 6 kali nggak masuk. Bahkan rencana mau daftar di arsitektur itu di UNES, nggak masuk semua. Oke lah, ya wis lah kita sampai cari di Google kan, ya zaman cek warnet kan. Aku belum di HP, belum punya handphone. Berarti sipil, cari sipil. Dulu aku arsitek gambar bangunan, terus coba arsitektur gak masuk, oke sipil. Sipil coba cari, nemu di WSM. Sempet nyasar, hampir masuk Unimus. Ternyata WSM gini kan. Togosari ya? Lebu WSM ini, Togosari. Masuk pendaftaran, kerayu sama mbak-mbak jaga stand PWK. Anjir, sipil penuh. Oke lah rasa daftar sipil, yang penting gua kuliah terus bisa istilahnya ngembalikin keadaan apa yang diomongin bapak-bapak dinas waktu itu. Lulusan SMK bisa apa? Oke, aku kuliah, aku kudu lulusan kuliah. Terus habis masuk, terdaftar, keterima, pulang, "Pak, kula pun ketompo, tapi tabungan saya buat sekolah habis buat daftar karena kebanyakan daftar nggak keterima kan." Nah, ya wis, nggak apa-apa. Yang penting kope setelah lulus, ini salah satu yang bikin nge-trigger sampai saat ini dari bapak sendiri soal pendidikan. Jadi istilahnya jika kamu nanti bisa selesai dengan apa yang kamu mulai, tolong jadi orang yang berguna. Jadi tujuan aku sejak awal bahwasannya aku harus bisa kerja buat cari uang ekonomi berubah sejak saat itu. Biasanya kamu harus jadi orang yang berguna karena apa? Di lingkunganku belum banyak orang yang S1. Sarjana. Yang menjadi pembeda ketika seseorang lulus dari dunia kuliah adalah pola pikir, bukan berapa tebal isi dompetmu.
Kalau misal uang, mending kamu tak beliin gerobak jualan, nggak usah kuliah. Iya. Benar. Nah, tapi yang ditanam dari bapak ke aku tuh itu, jadi orang yang berguna. Kesini dari awal kuliah sampai pertengahan, biar berguna gimana nih? Apa yang bisa istilahnya aku pelajarin buat nanti pulang, Pak, aku udah sedikit berguna gitu. Terus, ada himpunan nih, oke lah masuk himpunan. Teman-teman lulus kemarin, teman-teman lulus, ditanya, "Kowe kapan lulus? Kapan meh lulus?" "Pak, kula dereng kepikiran buat lulus soalnya kegunaan kula di kampus belum habis, belum selesai, belum waktunya saya lulus. Misal saya mau cari uang, saya sudah bisa. Saya nggak harus istilahnya nggak harus dibiayai lagi. Kula tak biayai saya sendiri, tapi dengan catatan jangan dipaksa untuk lulus cepat." Lain nak memang lulus, cuman saya belum terlalu berguna saat ini ya. Dan misal nanti lulus pun saya masih belum bisa menanggung apa itu gelar sarjana. Bagi saya tuh sarjana lebih dari sekedar gelar untuk ekonomi ke depan. Jadi beban moralnya tuh masih banyak. Salah satu alasan belum lulus sampai saat ini ya itu. Oh ya, ada sedikit teman-teman mungkin untuk pembahasan mengenai sedikit pandangan dunia pekerja di saat kuliah seperti itu sama Mas Rozak yang saat ini juga udah kerja kan. Mungkin dari teman-teman juga agak ngeliat satu yang berbeda nih dari lokasi studio kita syuting hari ini. Biasanya kita menggunakan backdrop hitam-hitam dengan meja yang coklat seperti itu. Mungkin hari ini ada beda sedikit, ada foto-foto, ada papan tulis, dan yang paling menarik adalah buku, susunan buku. Jadi Mas Rozak ini selain dia sebagai seorang mahasiswa yang juga bekerja, dia juga aktivis di ketinggian berat. Oke, bahasanya apa? Apa ya? Orang gabut. Jadi Mas Rozak ini adalah mahasiswa gabut. Dia bisa mengkoleksi berbagai macam buku yang ini baru sebagian dikit. Jadi di bawah sini juga masih banyak sekali buku, ilmu-ilmu juga banyak sekali di sini dia koleksi dari beberapa teman. Lebih ke kolektif sebenarnya, bukan koleksi. Karena kolektif. Jadi ini adalah buku dari kawan-kawan di lingkungan saya. Kebanyakan angkatan 17 serta beberapa juga ada buku dari ibu dosen ibu dosen PWK yang itu juga ada yang menyumbangkan buku yang masih bisa layak pakai, kita tampung di sini. Ya kolektif ya, bukan koleksi. Karena kalau koleksi bukan punya saya semua nih. Mungkin teman-teman mungkin ada yang tanya nih Mas, kira-kira itu bukunya buat apa sih gitu kan, banyak banget gitu. Buat apa sih Mas? Buat ini perpustakaan, ruang baca buat teman-teman. Jadi saya dan kawan-kawan mencoba untuk membangun ruang belajar bersama, dan teman-teman bisa akses kita di Instagram. Oke, ya itu. _lupi LOPHIE. Itu salah satu ruang belajar bareng buat teman-teman. Berarti bisa minjem Mas? Bisa, bisa banget. Minjem bisa, mau naruh buku di sini bisa. Nah, itu teman-teman mungkin yang punya buku atau punya buku yang masih bisa dibaca atau yang itu bisa dibilang ilmu yang bagus juga dan sudah tidak begitu dibaca, mungkin bisa disampaikan nih ke Mas Rozak di Sembang sini biar bisa dibaca sama yang lain atau yang menginginkan. Dan ini teman-teman, di sini juga ada beberapa buku koleksi tentang planologi yang bisa jadi referensi buat teman-teman ngerjain tugas. Serta kita juga nggak nutup buat ruang diskusi sih, teman-teman. Misal butuh diskusi studio kita bisa lah. Kebetulan kan di mana? Kabupaten Semarang kan, dekat juga sama aku. Nanti bisa kontak-kontak kita. Barangkali ada hal yang bisa kita didiskusikan, nanti bakal datang kok. Ya mungkin gitu sih teman-teman. Ada yang mau sampaikan lagi Mas? Mungkin sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Jadi untuk podcast hari ini mungkin cukup sekian dan mungkin pembahasan juga sedikit agak melebar tadi ya. Itulah ketika kita udah ngobrol tuh kadang tuh asik ngobrol, jadi kadang agak lebar sedikit, agak lebar saking asik. Keluar dari substansi. Mungkin itu aja sih, kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf juga.
Thank you for listening. Kalau ada kritik ataupun saran, silahkan teman-teman sampaikan melalui komentar. Atau teman-teman bisa akses di Instagram PWK, yaitu PWK USM. Bisa DM di sana langsung mengenai kritik dan sarannya. Kita akan dengan senang hati menerimanya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Salam planologi.